Halo, perkenalkan saya Azza Najla Sasabila dengan NIM P1741021431008. Pada video ini, saya akan memaparkan laporan analisis kasus korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kasus korupsi yang dianalisis adalah perkara yang melibatkan Bupati Cirebon yaitu Sunjaya Purwadi Sastra dan Insinyur Gatot Rahmanto, seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon. Kasus ini bermula dari praktik permintaan sejumlah uang oleh Bupati Cirebon kepada para ASN yang mendapatkan pengangkatan, mutasi, atau promosi jabatan. Permintaan tersebut disamarkan sebagai bentuk tanda terima kasih, namun dilakukan dengan tekanan kekuasaan sehingga sulit ditolak. Insinyur Gatot Rahmanto termasuk salah satu ASN yang memberikan uang tersebut. Praktik ini akhirnya terungkap melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengadilan menyatakan perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan serta telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan tersebut, Insinyur Gatot Rahmanto dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Berdasarkan definisi dan klasifikasi tindak pidana korupsi, kasus ini termasuk dalam beberapa jenis korupsi. Yang pertama yaitu korupsi suap. Karena adanya pemberian uang dari ASN kepada kepala daerah sebagai imbalan atas jabatan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang, di mana kepala daerah menggunakan kekuasaan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dan yang ketiga yaitu pungutan liar, karena permintaan uang dilakukan secara tidak resmi, berulang, dan bersifat memaksa. Pola korupsi dalam kasus ini tergolong korupsi sistemik, bukan sekedar perbuatan individu. Hal ini terlihat dari praktik pungutan yang dialami oleh banyak ASN, bukan hanya satu orang. Modus tersebut dilakukan secara terstruktur, berulang, dan telah menjadi kebiasaan selama masa kepemimpinan Bupati Cirebon. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah. Modus operandi korupsi dalam kasus ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pelaku utama memanfaatkan kewenangan jabatannya dalam pengangkatan dan mutasi ASN. Yang kedua, permintaan uang disampaikan secara tidak langsung melalui atasan atau perantara. Yang ketiga, permintaan dilanjutkan secara langsung oleh pelaku kepada ASN yang bersangkutan. Yang keempat, ASN berada dalam posisi tertekan karena khawatir kehilangan jabatan. Yang kelima, uang diserahkan sesuai instruksi pelaku. Dan yang terakhir, modus ini dilakukan berulang terhadap ASN lain hingga akhirnya terungkap melalui OTT KPK. Sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dapat berkembang ketika kekuasaan tidak disertai dengan transparansi dan pengawasan yang memadai. Praktik korupsi yang bersifat sistemik merusak integritas birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang mendatang. Terima kasih.